Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Indri Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama. Nah, organisme tersusun atas materi. Nah, materi merupakan unsur-unsur kimia baik yang murni maupun yang berkombinasi yang disebut dengan senyawa. Nah, unsur merupakan zat yang kecil yang sudah tidak bisa lagi dibagi-bagi. Nah, sedangkan senyawa merupakan gabungan dua unsur atau lebih yang berkombinasi dengan rasio yang tetap. Nah, unsur contohnya adalah oksigen. Nah, sedangkan senyawa salah satu contohnya adalah natrium fluorida. Nah, menurut ahli kimia, bahwasanya di alam ini terdapat 92 unsur. Nah, unsur esensial dalam kehidupan itu hanya sekitar 25 unsur, yang mana 4 di antaranya yaitu ada oksigen, karbon, hidrogen, dan juga nitrogen. Nah, keempat unsur ini membangun sekitar 96%. Nah, sedangkan 4%-nya merupakan unsur-unsur lain. Seperti contohnya adalah fosfor. Nah, selain unsur esensial tadi, ada juga unsur rumit. Nah, unsur rumit ini merupakan unsur yang digunakan oleh organisme hanya dalam jumlah yang sedikit. Nah, contohnya apa sih? Contohnya adalah besi. Nah, besi ini membantu membentuk hemoglobin, yang mana hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut ya oksigen dari darah dari sel darah merah seperti itu. Nah, selanjutnya ada uh, sodium ya, yang merupakan logam bergabung dengan gas klorin yang beracun dalam rasio yang sama yaitu 1:1, yang kemudian membentuk senyawa sodium klorida atau garam dapur yang dapat dimakan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Indri Indriani. Nah, pada bagian ini saya akan membahas air dan kecocokan bagi lingkungan. Nah, seperti teman-teman yang ketahui bahwasannya kehidupan pertama di bumi itu dimulai dalam air dan berevolusi di sana selama 3 miliar tahun sebelum kedaratan. Jadi, di bumi ini banyak diisi oleh air. Nah, mengapa bumi ini cocok bagi makhluk hidup? Karena bumi ini banyak sekali mengandung air dan air merupakan sumber dari kehidupan. Semua organisme hidup itu membutuhkan air. Nah, jika teman-teman pernah mendengar bahwasannya ada makhluk hidup yang tidak makan berhari-hari itu bisa, namun makhluk hidup itu tidak bisa kalau tidak minum selama berhari-hari. Nah, selanjutnya ada sel-sel itu mengandung 70%-nya itu adalah air. Nah, selanjutnya itu eh, di sini saya akan membahas apa sih kontribusi air bagi kehidupan di bumi. Yang pertama ada kohesi. Kecenderungan molekul dari jenis yang sama untuk tetap bersama-sama, hidrogen menyebabkan molekul-molekul air tetap berdekatan, walaupun kondisi air tetap berubah. Namun, karena hidrogen membuat molekul air bertautan, ikatan hidrogen ini itu disebutnya adalah kohesi. Nah, kohesi ini membantu menarik air ke atas di dalam pembuluh mikroskopik tumbuhan. Ikatan hidrogen juga bertanggung jawab atas tegangan permukaan pada air. Nah, tadi kan kohesi itu bisa membuat menarik air ke atas pembuluh mikroskopik kayak gitu kan. Nah, ini ada transport air dalam tumbuhan. Air diserap oleh rambut-rambut akar, kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks, lalu melalui endodermis dan perisikkel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan silem, bergerak ke batang dan daun. Lalu, bagaimana air dapat naik ke tumbuhan yang paling tinggi? Nah, di sini karena adanya daya kapilaritas. Daya kapilaritas itu adalah ketika air itu ke atas
bagian silem. Nah, bagaimana itu? Kok bisa terjadi seperti itu? Hal itu disebabkan oleh adanya kohesi yang tadi sudah dijelaskan bahwasannya kohesi itu bisa menarik air hingga ke batang. Seperti itu ya. Nah, ikatan hidrogen itu membuat air di dalam suatu pembuluh tetap bersatu. Lalu dipengaruhi juga oleh adesi air. Dalam pembuluh juga membantu melawan tarikan ke bawah akibat gravitasi. Baik, selanjutnya, ikatan hidrogen menyebabkan molekul-molekul air bersatu. Kohesi berhubungan dengan tegangan permukaan, yaitu ukuran seberapa sulitnya permukaan suatu cairan untuk dipecahkan. Ikatan hidrogen memberikan tekanan yang tinggi pada air. Hal ini menyebabkan makhluk hidup dapat berjalan di atas air tanpa tenggelam di air, seperti contoh gambar yang ada di bawah ya teman-teman. Baik, selanjutnya ada struktur es. Nah, di sini tiap molekul saling berkaitan hidrogen dengan 4 molekul di sekitarnya dalam suatu kristal 3 dimensi dengan saluran terbuka. Karena ikatan hidrogen membuat kristal menjadi renggang, es mengandung lebih sedikit molekul dibandingkan dengan air pada volume yang sama. Dengan kata lain, air dalam wujud cair lebih padat daripada es. Nah, bisa dilihat ya teman-teman gambarnya bahwasannya es itu molekulnya itu lebih sedikit dibandingkan air berwujud cair yang molekulnya itu lebih rapat dan banyak karena ikatan hidrogennya itu secara terus-menerus terurai dan menyatu kembali. Nah, hal ini itu menyebabkan mengapa es itu bisa mengapung di atas air. Baik, selanjutnya es yang mengapung dan kelestarian lingkungan. Air merupakan zat yang wujud cairnya lebih rapat dibandingkan wujud padatnya, sehingga es lebih ringan daripada air, seperti yang sudah dijelaskan ya teman-teman, dan seperti yang sama persis dengan gambar yang tadi sudah diperlihatkan. Nah, ketika air membeku, maka setiap molekul membentuk ikatan hidrogen yang stabil dengan molekul di sekitarnya. Es yang mengapung menjadi pembatas yang melindungi air di bawahnya dari udara dingin. Nah, selanjutnya ada pelarut kehidupan. Larutan merupakan campuran homogen dari dua zat atau lebih, sedangkan zat yang dilarutkan disebut zat terlarut. Contoh air dan gula. Air sebagai pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada karbon dan keanekaragaman molekul kehidupan. Karbon merupakan zat yang sudah ada sejak proses terbentuknya bumi. Nah, karbon memasuki biosfer melalui tumbuhan, yang mana menggunakan sinar surya untuk mengubah karbon dioksida di udara menjadi molekul kehidupan. Nah, di dalam tumbuhan, karbon terdapat pada batang, kemudian pada buah, pada akar, dan juga pada daun yang berguguran. Nah, sebagian zat karbon di dalam tumbuhan membentuk sebuah zat yang namanya hidrat atau karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan untuk sumber energi seperti itu. Nah, karbon berpindah dari tumbuhan kepada hewan dan juga manusia pada saat hewan dan manusia itu memakan tumbuhan. Nah, kemudian zat karbon tersebut menyebar menjadi tulang, kemudian daging, dan lain sebagainya. Nah, selain itu karbon juga terdapat pada perut bumi seperti contohnya adalah terdapat pada minyak bumi. Senyawa yang mengandung karbon itu disebut dengan senyawa organik. Nah, sedangkan cabang kimia yang mempelajari tentang karbon disebut dengan kimia organik. Nah, karbon termasuk ke dalam golongan 14 dalam tabel periodik. Nah, karbon memiliki 6 elektron, 2 elektron pada kulit pertama dan 4 pada kulit kedua. Nah, karena memiliki 4 elektron valensi pada suatu kulit yang biasanya menampung 8, maka karbon harus menyumbangkan atau menerima 4 elektron untuk melengkapi kulit valensi
valensinya dan menjadi sebuah ion. Nah, sebagai gantinya, atom karbon biasanya melengkapi kulit valensinya dengan cara menggunakan 4 elektronnya bersama dengan atom-atom lain, seperti contohnya oksigen, nitrogen, hidrogen. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur dan fungsi molekul biologis. Nah, mungkin kita menduga bahwa organisme memiliki banyak sekali molekul. Nah, namun molekul-molekul besar yang sangat penting dari mulai bakteri sampai organisme yang lebih besar itu hanya tergolong 4 saja. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, kemudian ada lipid, protein, dan juga ada asam nukleat. Dan pada skala molekuler, anggota dari 3 kelas ini yaitu tadi karbohidrat, protein, dan asam nukleat yang berukuran besar disebut dengan makromolekul. Nah, jadi makromolekul merupakan polimer yang tersusun dari monomer-monomer. Lalu apa sih itu polimer? Nah, polimer adalah molekul panjang yang terdiri dari banyak blok pembangun yang mirip atau identik dan tertautan oleh ikatan kovalen. Nah, untuk lebih jelas akan dijelaskan oleh Nonik. Nah, untuk keanekaragaman polimer akan dijelaskan oleh saya. Nah, setiap sel memiliki ribuan jenis makromolekul yang berbeda. Contoh perbedaan bawaan di antara saudara kandung. Jadi, setiap makromolekul manusia itu berbeda-beda. Nah, untuk itu antara satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda walaupun itu saudara kandung. Baik, selanjutnya ada 4 kelas utama molekul biologis. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup karena sebagai bahan bakar dan zat pembangun setiap makhluk hidup. Nah, kalau karbohidrat itu sendiri bisa didapatkan melalui gula. Nah, yang kedua itu ada lemak. Lemak itu berfungsi untuk menyimpan energi. Teman-teman sering kan mendengar istilah lemak jenuh dan lemak tak jenuh jika lemak jenuh itu berasal dari hewan seperti daging merah atau susu. Nah, kalau lemak tak jenuh itu berasal dari tumbuhan, yaitu seperti kacang-kacangan. Nah, mengapa sih istilah lemak jenuh itu disebut dengan lemak jahat? Karena lemak jenuh itu jika dikonsumsi berlebihan akan mengakibatkan kolesterol dan darah tinggi atau stroke kayak gitu ya. Nah, lalu lalu menurut American Heart Association mengonsumsi lemak jenuh itu juga sangat dibutuhkan, namun hanya boleh dikonsumsi 5-6% setiap kalori yang kita makan per harinya kayak gitu. Nah, lemak tak jenuh juga boleh dikonsumsi setiap hari, namun harus diimbangi dengan makanan yang lainnya, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada protein. Protein itu akan membentuk suatu enzim. Nah, enzim itu berguna untuk memperbaiki atau menjaga sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Jadi, protein itu sangat berguna sekali bagi setiap makhluk hidup. Yang terakhir itu ada asam nukleat. Nah, asam nukleat itu menyimpan dan meneruskan informasi yang diwariskan. Jadi ada 2 tipe yaitu DNA dan RNA. Nah, DNA dan RNA itu memungkinkan organisme hidup memproduksi komponen-komponen kompleksnya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu adalah asam nukleat.